Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Evi Dahliana SPDI, guru PAI di SMP Negeri Unggul Sigli, sekaligus mahasiswa UIN Banda Aceh, dengan nomor NIM 25022010217. Nomor ujian 1139001936. Hari ini saya akan melaksanakan hasil kinerja dengan modul pembelajaran dengan materi salat dan zikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah makan, sehat, berarti alhamdulillah sudah siap untuk belajar. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar seperti biasa. Ya. Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah siap kita belajar, coba periksa dulu. Bajunya sudah rapi? Sudah. Coba lihat. Udah bersih di sekelilingnya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah siap ya? Insya Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa dulu. Supaya apa? Supaya mendapat keberkahan dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan berguna di dunia dan di akhirat kelak. Coba yang memimpin doanya silakan ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan. Selaku bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita. Kepada putri dipersilakan untuk memandu. Indonesia airku, tanah tumpah darah.
silakan duduk kembali. Kita absen dulu. Hadir semua? Hadir. Sehat semua? Tak ada yang sakit? Alhamdulillah kalau hadir semua. Semoga kedepannya juga seperti ini. Ketika kita tidak ada berhalangan, semestinya kita belajar. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki materi kita pelajaran hari ini, yaitu tentang hakikat salat dan zikir. Sebelum kita ke materi, Umi kasih pertanyaan dulu. Ada nggak yang tahu apa arti salat? Iya Putri. Segala perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, bagus untuk Putri. Ada yang lain? Sofia? Salat adalah perkataan atau ucapan yang Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian, apa itu zikir? Zikir? Nanti kita bisa membahasnya di dalam materi. Dan sekarang kita harus tahu dulu apa tujuan kita belajar hakikat salat dan zikir. Ya, sekarang coba perhatikan untuk apa kita belajar. Tujuannya adalah yang pertama, kita harus mampu memahami hubungan antara salat dan zikir untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yang perlu tujuan kita adalah kita dapat memberi contoh perilaku untuk pencegahan keji dan mungkar dari perbuatan salat dan zikir kita dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, kita bisa membuat ungkapan atau quote tentang masalah salat dan zikir di dalam media sosial. Kita boleh buat ungkapan, kata-kata yang bagus di dalam media sosial atau media lainnya. Itu tujuan kita mempelajari daripada hakikat salat dan zikir. Semoga dengan belajar kita hari ini bisa tersampaikan apa yang kita inginkan. Insya Allah. Kemudian nanti kita akan membagikan LKPD per kelompok, dan Umi akan menilai kesiapan kalian dalam memberikan presentasi ke depan, dan di akhir nanti ada ujian evaluasi melalui dengan pertanyaan. Insya Allah lah siap? Semangat? Yuk kita tepuk semangatnya dulu. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Iya. Kemudian masih fokus kan? Masih. Coba sekarang kalau masih fokus, ini ada batang. Dan coba kalau memang dia ke kanan, berarti ke kanan. Ya, coba. Masih bagus, yuk tepuk tangan dulu. Sekarang kita masuki dalam materi kita hari ini, yaitu tentang salat dan zikir. Kita bacakan tadi, salat artinya apa? Iya. Salat adalah segala perbuatan, seluruh perbuatan atau ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan apapun yang kita kerjakan di dalam salat itu adalah bernilai ibadah. Apa aja nggak yang kita lakukan di dalam salat? Membaca Al-Fatihah, membaca takbir, membaca tahlil,
tahlil, membaca tahmid itu adalah bernilai ibadah bagi kita. Dan apa hukumnya kita mengerjakan salat fardu? Wajib. Apa arti wajib? Bagus. Kalau kita mengerjakannya mendapat pahala, dan bila kita tinggalkan mendapat dosa. Itu adalah fardu in. Fardu in yaitu harus dikerjakan per orang. Jadi hukumnya adalah fardu. Kemudian di dalam kita mengerjakan sholat, kita harus tahu rukun-rukunnya sholat. Ya, rukun-rukunnya sholat. Coba siapa yang bisa hafal? Iya. Coba. Satu niat. Dua. Fatihah. 5. Ruku. 3. Iya, terima kasih kita ucapkan kepada kita harus tahu mana yang rukun sholat dan mana yang sunahnya sholat. Karena kalau kita tidak tahu berarti tidak sah sholatnya. Contoh, seperti kita mengangkat tangan, ini masuk ke mana dia? Allahu Akbar. Dan masuk ke mana? Ke mana? Rukun. Ketika sedekap tangan ke mana? Sunnah. Ketika kita membaca doa iftitah masuk ke mana? Sunnah. Iya. Ketika kita membaca Al-Fatihah masuk ke rukun. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang rukun sholat dan mana yang sunnahnya sholat. Ya, paham tak ya? Insyaallah paham. Kemudian zikir. Ya, zikir. Apa itu zikir? Zikir artinya mengingat kepada Allah dengan cara menyebut namanya. Baik itu diucapkan dengan lisan ataupun di dalam hati. Kita sudah pernah belajar tentang apa sih? Asmaul Husna. Bisa hafal kah? Bisa. Sudah insyaallah yang kemarin. Ya kan? Kita sudah belajar kemarin dan kita menyebut namanya. Di dalamnya termasuk ya Allah, ya Rahman dan ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, yang pengasih lagi Maha Penyayang. Itu namanya zikir. Dan masih banyak zikir yang bisa dilakukan. Kalau kita setelah sholat, kita memakai zikir apa? Biasanya apa duluan? Istighfar. Coba baca istighfar gimana? Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? 33 kali. Ya kan? Astaghfirullahaladzim. Kita sekurangnya 3 kali. Di situ membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu
ini adalah manfaat kita menunaikan sholat. Ya sayang ya. Kemudian apa manfaatnya zikir? Yang satu adalah mendapat ampunan dari Allah. Yang kedua, senantiasa mensucikan hati, mengamalkan dan mengesahkan Allah SWT. Di sisi yang salat cenderung mendapat darajat dan derajat, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Ya, alhamdulillah ini materi yang kita belajarkan hari ini. Kemudian Umi akan membagikan LKPD per kelompok. Coba di sini diminta kalian mendiskusikan tentang rangkuman yang kita pelajari hari ini tentang sholat dan zikir. Setelah itu nanti Umi kumpulkan. Coba selesaikan. Sudah? Kita saja sholat apa? Sudah siap? Ya, sudah siap? Siapa yang sudah siap? Kita minta kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sholat adalah salah satu jenis ibadah yang dilakukan oleh umat muslim. Sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerak takbir dan diakhiri dengan salam. Zikir adalah menyebut dan mengingat nama-nama Allah yang baik dengan lisan atau dengan hati. Salat ada 13. 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah, 5 ruku', 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 duduk tasawuf akhir, 10 pembacaan tasawuf akhir, 11 salawat, 12 salam, 13 tertib. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan?
Nanti tolong dijawab sebagai penilaian per siswa kalian. Iya, untuk soal yang pertama, coba Win, bagaimana kita buat ungkapan tentang salat dan zikir? Sesungguhnya salat adalah dasarnya, sedangkan zikir adalah ruhnya. Ketika hati diliputi gelisah dan hawa nafsu, adalah kepada Allah tempatku bersimpuh. Dengan salat dan zikir di sanalah ada ketenangan yang membimbingku menjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, benarkah salat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Seperti firman Allah, Innal sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian coba kita ulang. Apa itu salat? Coba sama-sama. Salat adalah segala perbuatan dan perkataan yang diawali dengan alhamdulillah dan diakhiri dengan salam. Iya. Coba Nela, apa itu zikir? Zikir adalah menyebut dan mengingat nama-nama Allah yang baik dengan lisan atau dengan hati. Iya. Mariska, apa itu sholat? Salat adalah segala perbuatan yang diucapkan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya. Alhamdulillah. Sekarang kalian lebih paham apa arti sholat dan zikir. Coba, ada ilmu baru nak? Ada pemahaman baru? Alhamdulillah. Kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa sholat dan zikir adalah sesuatu hubungan yang dimana Rasulullah menganjurkan ketika engkau sesudah sholat janganlah engkau bangun dulu, melainkan berzikirlah mengingat Allah. Paham nak? Paham. Untuk sekian, untuk kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita baca doa penutup bersama-sama.